Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini 16 Agustus tahun 2020, sebelum besok 17-an nih. Wah, pagi ini jadi gua dan beberapa teman-teman dari Vespa Speeding Indonesia itu diajak San Mori sama teman-teman dari komunitas High Scoot. High Scoot itu ada kepanjangannya, Harapan Indah Skuter, teman-teman. Nah, ini tuh domisilinya pada di daerah Bekasi, teman-teman. Dan hari ini kenapa bisa diajak? Karena ada salah satu member komunitasnya mungkin ya, dia nih bikin lagu tentang Sunday Morning Ride. Dan hari ini, di tanggal 16 Agustus ini, mereka pengen bikin video klipnya. Dan alhamdulillah banget, Speeding Indo dan gue pribadi diajak nih buat ada dalam peran di dalam video klip itu. Tapi ya kali ini, gue bawa motor yang menurut gue belum pernah gue bawa sebelumnya, atau sepertinya tampilan klasik seperti ini tuh belum pernah gue tayangin di channel Vespa Speeding Indonesia. Karena banyak banget juga nih yang mau gue bahas nanti di POV selama gue riding ke Sentul. Karena nanti itu rencananya bakal finish di Sentul ya. Cuma gue belum tahu jelasnya pastinya tuh memang di mana ya finishnya. Nah, hari ini gue itu dipinjemin motor sama dagang Vespa Ibnu Baktiar. Vespa satu ini tuh LX 125 basic engine 125 cc. Tapi yang gue bikin tertarik dipinjemin sama motor ini adalah kenapa gue juga mau, karena original Itali, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Mukel sih. Jadi ini pagi ini udah mau jalan guys sama teman-teman Harapan Indah Skuter. Mantap nih, ramai sekali pada bawa pasangan. Jan, pada bawa cewek. Jan, lo sendiri. Lo sendiri pada bawa cewek. Oke, semoga aja view-nya bagus dan tidak terlalu terhalang sangat jelas sekali dengan adanya windshield ini ya. Waktu itu tidak terlalu terganggu banget gitu loh. Kita sapa ya, biar nggak dihujat. Duluan bro. Ya teman-teman, selamat pagi. Seperti yang tadi gue bilang di opening. Jadi hari ini gue itu diajak sama teman-teman Harapan Indah Skuter, High Scoot, itu buat bikin video klip lagu salah satu membernya. Lagunya judulnya San Mori. Kita lanjut vlognya. Tadi sena gue tuh ini pengalaman terfatal ketika kita mau motovlog itu menurut gue ya. Terburuk banget ketika senanya tuh lupa gue charge. Karena sampai saat ini motovlognya itu masih menggunakan audio pack yang nyambung ke sena. Tadi malam gue lupa nge-charge sena. Kelar, gue gak bohong nih ya. Tadi gue ngomong apaan? Tadi gue ngomong editornya itu udah pakai gue gak bohong teman-teman. Gue enaknya pakai windshield nih ya. Gokil. Ini apalagi windshieldnya kan yang tinggi. Jadi itu bener-bener kayaknya ketutup banget gitu loh muka gue. Kalau kata anak-anak yang lain, kalau yang pada ngerokok nih, itu pada sukanya gila. Gue kalau pakai windshield nih, itu rokoknya nggak bakal mati. Soalnya kan ini sampai tangan-tangan sini nih, nutup sampai tangan sini kan. Kita bahas lagi yang masalah kenapa sih kok gue nih diajak gitu. Jadi yang kerennya banget ada Mas Fikri kalau nggak salah. Dia nge-WA gue. Itu dia nge-WA gue mengajak untuk kira-kira berkenan apa enggak nih Mas Giza dari Speeding Indo ada di dalam video klip teman-teman High Scoot ini yang judul lagunya tuh Sunday Morning Ride San Mori. Tema yang mau gue angkat di sini adalah ada satu komunitas Vespa yang menciptakan lagu Sunday Morning Ride gitu loh. Dan menurut gue keren sekali. Tadi malam udah dikirimin lagunya dan cukup menarik aja gitu loh. Ini kalau siapa tahu lagunya bisa jadi back sound anak-anak Vespa ke depannya. Anak-anak roda dua lainnya ke depannya bisa jadi back sound menurut gue. Karena ini menurut gue suatu hal positif yang harus disupport sih. Nah buat teman-teman jangan lupa juga kalau misalkan ikutin pre-order hoodie. Ini hoodie-nya berjalan pre-ordernya sampai tanggal 23 Agustus tahun 2020 teman-teman. Apa nih yang enak yang kita bahas nih? Oh ya, di High Scoot ini ada beberapa memang teman-teman yang bukan cowok aja tapi ada perempuannya juga. Contohnya kayak kakak ini. Cuman kayaknya gue lihat mayoritasnya tuh di High Scoot Vespa S, Vespa LX deh kayaknya. Kalau dari penglihatan gue ya. Dan kalau teman-teman sadari atau yang sudah mengikuti channel YouTube Vespa Speeding Indonesia dari beberapa bulan lalu, gue itu sempet ngejuriin kontes Vespa yang dibikin sama teman-teman Harapan Indah Skuter ini teman-teman. Waktu itu High Scoot tuh bikin kontes Vespanya berada di Bekasi. Nama mallnya Sumarekon Mall Bekasi, SMB gitu. Ini ridingnya bener-bener chill banget ya. Enak banget loh teman-teman. Kayak gini nih. Sudah lama juga tidak Sunday Morning Ride. Dan ini rame ya. Ada sekitar 20 orangan kalau dari High Scootnya tersendiri. Tuh, di belakang rame. Ada sekitar 20 orangan sih. Kalau gua di sini ngajak Aji, terus ada Jojan bawa temennya. Udah berempat aja. Dan semoga aja ini nanti pulangnya tidak terlalu siangan atau kesorean atau kemalaman ya. Jangan sampai kesiangan sih.
Pokoknya bener-bener thank you banget deh buat teman-teman yang udah subscribe, apalagi yang udah subscribe terus di like, terus di share videonya ke temennya biar temennya tahu, biar temennya nonton juga. Wah itu keren banget sih menurut gue. Teman-teman tetap safety ya, karena COVID-19 itu bener-bener belum mendengar info-info yang bener-bener valid banget kalau misalkan COVID-19 itu sudah tidak ada ya. Karena gue juga niatnya ini tuh bener-bener pure bikin video klip aja teman-teman. Karena jujur nih ya, gue sebagai yang suka bikin video kayak gini juga bingung nih. Kalau misalkan lagi kayak gini tuh kayak apa. Cuman mungkin gue gak tahu ya, beberapa lama lagi akan ada event yang menurut gue ini event visual keren banget. Event online. Gue bakal collab gitu sama salah satu, adalah pokoknya nanti tunggu aja, bakal gue infoin di Instagram Speeding Indo, Instagram gue pribadi, dan Instagram Speeding Katalog gitu. Terus teman-teman juga gue minta sarannya dong, kira-kira apa sih sebenarnya konten yang lo bener-bener tungguin banget kalau nonton channel Vespa Speeding Indonesia. Nih list yang paling gue pertamain sih pasti kan udah pasti banget nih Grebek Engine. Terus Garage Tour tuh udah pasti banget ditungguin sama teman-teman. Apalagi memang yang teman-teman itu punya komunitas, dan komunitasnya tuh bengkel di bengkel tersebut. Jadi nungguin banget kan bengkel lo diajak ngobrol sama Speeding Indo gitu loh. Itu karena buat ajang sharing aja teman-teman. Tapi sebenarnya yang pengen gue minta maafkan banget adalah ketika memang gue belum bisa melingkup semuanya banget yang ada di dalam Indonesia gitu. Tapi itu sudah menjadi catatan awal dan wishlist banget buat gue dan Jojan kalau misalkan kita tuh harus benar-benar merangkul semua, tidak melihat siapa inilah siapa itulah. Semoga aja sukses dan lancar. Ini gue nggak tahu di jalan mana. Cuman sepertinya tidak lama lagi akan sampai di Sentul. Maksudnya masuk ke area Sentul International Circuit sih. Tapi ini udah masuk Jalan Raya Bogor ya. Nah dari tadi ini gue ngikutin kakak yang satu ini nih, yang bawa LX 125 kuning ini. Bawahnya menurut gue bawa motor rapih banget teman-teman ya. Kita belum kenal sih. Makanya kayak yang tadi gue bilang, gue belum kenal sama beberapa teman-teman dari High Scoot ini. Karena yang memang benar-benar baru gue kenal itu adalah cuman si Mas Mahendra waktu itu doang yang ngajak gue jadi juri kontesnya. Di Morning Ride kali ini pengen sedikit ngebahas, aduh apa ya, kenapa sih gitu loh teman-teman Vespa sepertinya sudah ada pandangan yang beda lagi dari teman-teman roda 2 lainnya, yang dimana bisa dibilang tuh hujatan ya dari satu akun yang memang dia merepost beberapa jokes tentang Vespa. Dan sebenarnya akun ini itu enggak membahas ke hanya satu merek brand motor aja, Vespa enggak. Cuma sebelumnya tuh dia emang udah ngepost mulu tuh, semua motor tuh kena dicengin nama nih akun gitu loh. Cuman gue nggak mau nyebut nama akunnya. Gue kenal baik dengan adminnya. Udah beberapa kali gue DM-an sama adminnya, dan jujur gue DM dia, gue malah sangat gak apa-apa dan support kalau misalkan memang lo bikin edukasi konten yang memang seharusnya anak Vespa tidak lakukan. Contoh ya, kayak yang sering balapan di Sentul International Circuit, itu memang ada gaya joki tersendiri ketika dia ingin mempermainkan aerodinamisnya. Anginnya tuh biar apalah gue gak ngerti ya, tapi itu hanya pembalap lah yang paham, pembalap 500 meter. Makanya dia tiduran dan gayanya itu seperti Superman ya kan. Cuma kalau yang diledek-ledekin sama beberapa orang, ini ada orang-orang yang lagi di jalan umum kayak begini nih, lagi riding kayak begini tapi kayak begitu modelannya. Bercanda oke gitu ya. Cuman kalau yang ngelihat teman-teman lo aja nggak apa-apa. Cuman kalau orang yang ngelihat lainnya, dia nggak tahu nih, oh emang lu kayak begini, itu terlihat emang aneh gitu loh. Dan itu memang tidak ada regulasi yang emang itu nggak diperbolehkan saat lu berkendara seperti itu, emang nggak boleh gitu ya. Yang nggak pakai helm dicengin. Kalau yang masalah bahas motor kipas itu sebenarnya jokes gitu loh. Dan motor-motor lain pun gue udah lihat jokesnya tuh ada aja. Emang nih adminnya tuh pinter banget nih nyari konten. Cuma kenapa kenapa Vespa itu selalu dikontenkan? Menurut gue karena memang ada beberapa teman-teman Vespa itu yang mungkin awalnya itu merasa tersindir dan jadinya bener-bener baper banget. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya kok. Ini tuh bukan pertama kalinya anak Vespa marah gitu. Dan sebenarnya banyak banget komunitas atau penggemar hobi roda 2 lainnya, contohnya motor lain di luar Vespa, itu yang baper dengan postingan-postingan akun ini ada sebenarnya. Cuman tidak terlalu kelihatan karena masanya menurut gua yang merasa tersindir itu tidak terlalu ramai gitu loh. Sampai adminnya mungkin kenapa sekarang membuat konten-konten Vespa terus karena memang
banyak banget pengguna Vespa Matic dan memang pengguna roda 2 lainnya yang ikut meledek-ledeki di dalam kolom komentar postingan-postingan mereka, postingan-postingan si salah satu akun ini gitu loh. Cuman gitu loh, beberapa teman gua, satu teman gua kemarin si Arfi ya, itu dia sempat live sama si akun satu ini. Tapi nggak taunya akun ini melempar live-nya itu bareng Mbah Satar. Om Mbah Satar ini nih motovlogger juga. Udah terkenal deh namanya, dia di roda 2 deh, Mbah Satar. Live bareng temen gue si Arfi. Si Mbah Satar pun sampai ngomong kalau misalkan memang beberapa postingan si akun ini tuh suka agak sedikit, memang suka agak kelewatan. Itu Mbah Satar ngomong kayak gitu, memang suka agak kelewatan. Tetapi sebenarnya ada beberapa kata-kata yang Mbah Satar tuh bilang bener menurut gue. Kayak ini tuh akun jokes gitu loh, akun dimana memang semua motor kena gitu. Dan tapi kalau pembelaan dari teman gue si Arfi ini adalah permasalahannya bagaimana dia tidak suka, dan gue pun juga tidak suka apabila jokes itu udah bener-bener menyimpang, friend. Jadi contohnya kalau lo mau ngeledek-ledekin kipas itu gue jujur nggak, kayak sebenarnya ini masalahnya kayak waktu masalah ledek-ledekan Vespa fuckboy gitu loh. Gue gak merasa tersindir karena jujur gue gak merasakan hal tersebut yang dia ngomong gitu kan. Kayak contohnya yang masalah Vespa fuckboy yang sampai gue bikin rap. Kenapa gue sampai bikin rap? Sebelumnya kan itu video sebenarnya dia tuh udah mulai ngeledekin Vespa tuh udah lama. Gue tidak merasa atau gue tidak sekesel itu sebelumnya karena dia itu mengedukasikannya, karena gue gak merasakan apa yang dia bilang. Gue tidak merasakan apa yang dia bilang fuckboy Vespa. Gue gak fuckboy kok, gue gak merasakan itu, kenapa gue marah gitu kan. Kan yang marah sebenarnya kan yang merasakan hal tersebut. Terus yang kedua, gue sempet ngeliat dan nge-support konten dia yang dia membandingkan konten yang kalau misalkan anak Vespa fuckboy, anak Vespa beneran. Sampai gue komen di situ, terima kasih. Dan pada intinya tidak semua anak Vespa itu sama, di like sama kreatornya gitu. Tetapi kenapa sampai akhirnya gue bikin rap, gue ikutan geram. Dan yang geram itu juga bukan cuma gue, banyak banget influencer suhu di dunia pervespaan yang bener-bener gue hormatin banget sampai ikut geram. Dan mereka seneng gue menampilkan rap tersebut karena ada beberapa komen, ada beberapa konten video yang bener-bener dia itu melontarkan kayaknya itu untuk semua anak Vespa gitu loh teman-teman. Dan sebenarnya di sini gue nggak menyalahkan kontennya dia, gue menyalahkan hanya beberapa. Tetapi di sini seperti yang ada di lirik gue yang suka gue rapin kemarin itu, sebenarnya di sini ada kesalahan tutur kata dan attitude dia berbicara teman-teman. Nah situ sebenarnya dari awal itu video dia tuh udah lama, cuman kan memang gue nggak tanggepi karena memang gue nggak merasakan itu yang tadi gue ngomongin. Cuma balik lagi nih, kita pembicaraan awal kita tadi yang bahas masalah salah satu akun yang memang sedang panas-panas banget dengan Vespa teman-teman. Kalau menurut gue jangan terlalu dimasukin ke hati banget. Apabila memang sudah kelewatan ditegur saja. Karena jujur adminnya itu kalau di DM dia tuh bales teman-teman. Apabila memang lo DM-nya tuh nggak langsung kayak kasar gitu deh. Karena jujur gue waktu itu pernah komen di postingannya, salah satu postingannya dia, dan postingannya dia itu langsung diturunin gitu loh. Tapi gitu ya, karena memang Vespa Matic lagi jadi bahannya banget menurut gue, ya kan. Kita ambil kesimpulan pastinya aja. Kenapa sih gitu loh, ini konteksnya apa gitu, yang bener-bener kayaknya tuh lo nggak berhenti ngeledekin kita gitu kan. Nggak taunya ya balik lagi, semua orang punya persepsi yang beda-beda. Kalau gue sih menilainya ya kenapa gitu loh, yang kayak masalah Vespa Matic passwordnya yang beli bapaknya, yang make anaknya, yang norak ceweknya. Ada juga yang beli bapaknya, yang norak anaknya, yang ini anaknya apa, itu jatuhnya udah sirik izin. Saya ingat gue dulu bapak gue mau beliin gue Vespa biar gue seneng, untungnya kebeli sendiri. Sebenarnya konteks-konteks seperti itu semua adalah adanya jokes, dan semua itu memang mempunyai pembelaan. Semua tuh sama kayak gitu men, udah basi. Cuman gue pokoknya sekali lagi menekankan, jangan sampai gue ngeliat kalau ada beberapa konten kreator, influencer yang mengedukasikan kalau misalkan dia tuh sebenarnya menimbulkan perpecahan. Wah, gue nggak mau ngomong kayak gimana lagi ya. Tapi gue bakal ngobrol panjang lebar sama Biagi Skuter Alik
seberapa besar perjuangan gue dulu sama dia untuk mempersatukan motor Jepangan dan Vespa zaman-zamannya di Pondok Indah Raceway. Jadi buat teman-teman, ini semua gue bicara buat semua ya, bukan buat anak Jepangan doang, tapi buat anak Vespa juga. Yang pertama adalah lo sebelum berkendara taati dulu deh peraturan yang ada, ya. Kayak SIM gitu, kayak SIM. Karena jujur nih men, ini jujur banget nih. Cara lo berkendara itu, orang tuh memperlihat cara lo berkendara buruk atau bagusnya itu kelihatan banget lo udah punya SIM atau belum. Tuh udah, kalau gue nih di jalan nih, ya fix banget nembak, fix banget nggak punya SIM. Udah antara itu dua doang gitu loh. Karena jujur waktu gue tes SIM, gue diajak untuk udah bikin SIM-nya ini aja apa nembak, gue nggak mau gitu loh. Sumpah nggak mau, karena kalau gue pribadi nggak mau karena gue penasaran gimana sih sebenarnya tesnya. Dan selama gue ikutin tes bikin SIM dari nol sampai akhir, nggak mungkin itu yang bener-bener orang bikin SIM terus dia tuh jadi di jalan tuh semaunya gitu, nggak mungkin. Karena tuh di dalam tesnya menurut gue ada yang bersinggung-singgungan ke masalah psikologi juga. Jadi kalau orang yang udah jamet, yang udah ugal-ugalan di bawah motor itu fix banget antara nggak punya SIM sama SIM-nya dibantu. Jor-joran lah ngomong zaman sekarang. Karena gue jujur deh, ini buat teman-teman semua ya. Itu pertama, taati peraturan yang ada untuk lo mau berkendara mobil, motor atau berkendara apaan, pokoknya lo mau bawa kendaraan apapun tuh taati dulu semua peraturannya, ya. Sampai gue sering banget ceritain di tadi malam gue live Instagram di Giza Paturusi pribadi, IG gue pribadi, itu yang gue ngomong kalau misalkan apa namanya, gue tuh pernah nemuin orang sering banget, ya, lagi riding nih gue sendiri malam-malam, terus gue nemuin yang kayak apa namanya, gue sering nemuin yang kayak komunitas beberapa membernya gaya lumba-lumba, terus gue colek, om hati-hati om bahaya. Cuman memang gue nggak edukasikan, gue jadiin konten karena itu cuman buat jadi tercemar anak Vespa, bikin tercemar nama komunitasnya, ya kan. Dan sebenarnya ya jadi nggak enak aja gitu loh. Oke, ini sekarang tepat pukul 9:30 pagi, udah sampai di daerah Sentul nih teman-teman. Jadi rencananya, nih lihat tuh teman-teman di belakang. Informasi yang pertama itu rencananya itu tuh tag nanti video klipnya itu di daerah Bukit Pelangi tuh, sepanjang jalan Bukit Pelangi. Pokoknya di sekitar Sentul sini. Nah, gue tuh juga bingung nih sebenarnya teman-teman. Kira-kira gue bakal ngambil video klipnya juga buat ke video nanti Speeding Indo atau gimana ya kan? Tadi juga udah di briefingin sama gue rute-rutenya kemana-mana aja dan gue harus ngapain aja, udah di briefingin juga. Semoga aja di sini dengan adanya peran gue dan ada peran teman-teman yang lainnya bisa bikin video makin keren, bikin pecah. Karena gue keren, video keren. Dan ini sebentar lagi udah mau jalan. Teman-teman pokoknya ini jangan lupa di-share videonya. Ketika nanti juga video klip itu gue bakal sounding ke Instagram Speeding Indo. Lu juga jangan langsung lu langsung nonton videonya. Pokoknya nih video yang ini langsung lo share, langsung kita OTW Sentul buat bikin video klip. Let's go. Jadi kita udah memulai tag videonya. Nih gue berasa kayak apaan tahu aja nih, sampai dipinjemin helm biar mukanya kelihatan. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, ini gue mau ngelanjutin video vlog gue hari ini nih. Ini tadi kan gue udah jelasin kalau misalkan finishnya tuh di daerah Sentul, salah satu coffee shop yang menurut gue udah jadi keren banget lah di Sentul. Dan anak-anak gue biasanya kalau San Mori mungkin destinasinya ke sini nih. Cuman di sini gue udah bareng sama, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dari sebelah kanan ada Mas siapa? Gua Mahendra. Mas Mahendra selaku ketua dari iScoot nih. Terus kakaknya mungkin Gua Puput. Kak Puput nih namanya. Oke. Kalau kakak? Gua Januari. Mas Januar. Oke teman-teman. Ini di samping gua. Ini sebenarnya gue pengen membahas banget apa sih dan apa tujuannya, kenapa tuh gue bisa diajak nih pagi ini sama teman-teman dari iScoot. iScoot tuh kepanjangannya apa nih Mas Mahendra kalau boleh tahu? iScoot sendiri kepanjangan dari Harapan Indah Skuter. Tuh ya, berarti gue nggak salah ya tadi ngomong di motovlog ya. Jadi iScoot itu kepanjangan dari HI Harapan Indah Skuter. Itu daerah Bekasi ya Mas? Ya, berarti rata-rata nih komunitas ini teman-teman sini domisilinya anak Bekasi semua. Ada yang di luar Bekasi atau nggak? Luar Bekasi juga ada, Jakarta ada. Oke, ini mungkin kebanyakan dari Bekasi. Oh, kebanyakan tapi dari Bekasi ya. Mungkin dari Mas Mahendra sendiri bisa ceritain nggak sih awal kebentuknya Harapan Indah Skuter ini tuh gimana? Jadi iScoot dulu tuh gua ini sih
karena gini, dari diri gue pengen nih punya komunitas, tapi komunitasnya itu nggak jauh dari rumah gue, biasanya gitu kan, karena di Harapan Indah belum ada waktu itu komunitas Harapan Indah, Vespa gitu nggak ada. Jadi gue kayak mau Vespaan sendiri aja, itu kan kayak kurang asik gitu kan. Makanya gue kayak ngadain, udah gue bikin kali ya komunitas di domisili gue sendiri. Dulu gue caranya itu pakai ini brosur. Gue bikin sendiri, gue bikin sendiri, pakai brosur. Gue fotokopi, terus di brosurnya itu ada kontak gue kan. Ada kontak gue. Nah terus di setiap motor Vespa yang parkir, gue tempelin brosur gue. Jadi caranya jarang juga nih ya? Iya. Itu kalau boleh tahu, lo kepikiran bikin high school itu tuh dari tahun berapa? Itu gue di 2014. 2014 tuh ya, itu pas gue lulus SMP tuh. Belum punya Vespa, berarti Mas Mahendra duluan. Jadi emang makanya lo kalau bilang nih Mas Giza tuh ininya suhunya jangan ngomong kayak gitu bro, banyak banget yang gue giniin di anak Vespa. Itu dari tahun 2014 ya. Nah awalnya high school mulai nih lo memberanikan diri untuk bikin komunitas high school, itu awalnya tuh membernya ada berapa orang Mas? Dulu gini, jadi gue kan pakai brosur itu kan lumayan banyak kan, gue tempelin. Jadi modal sendiri tuh bikin brosur. Jadi ibarat udah ada yang kontak, bro, gue dapat brosur nih gini, katanya kontak lu ya. Oh iya, ntar gue masukin grup. Pokoknya di bulan November, waktu itu 2014 di bulan November. Sorry, di 2017. 2017. Ya, high school di 2017. Kalau gue punya Vespa sendiri dari 2014. Kalau Mas Mahendranya sendiri punya Vespa itu di tahun 2014. Kalau misalkan high schoolnya berdiri itu di tahun 2017 ya? November. Bulan November di tahun 2017. Ini berarti kakak-kakak yang dua ini dari brosur atau enggak nih dokter? Kebetulan kalau gua itu setahun yang lalu ya. Baru setahun yang lalu. Kalau lu? Kalau gue dari IG, itu 2017 akhir Desember udah punya IG. Siap. Nah mungkin Mas Mahendra, sebenarnya gue awal kenal sama Mas Mahendra High School ini, itu awalnya waktu itu ketika gue ditunjuk untuk jadi juri kontes acaranya nih ya Mas. Nih Mas, coba gue mau nanya sedikit nih. Menurut lo, ini kita nggak ada settingan apa-apa ya. Waktu itu menurut lo hasil penilaian dari gue itu dapat diterima atau enggak sih Mas dari teman-teman high school sendiri dan kontestan lainnya? Diterima sih. Diterima ya. Karena jujur waktu gue penilaian kontes itu, gue serahkan kembali ke pihak high schoolnya juga Mas. Gue ke Mas Mahendra. Ini pure penilaian dari gue, dan gue ingat banget Mas Mahendra itu waktu itu cuma ngomong, ya udah kalau emang yang udah lo tentukan juaranya itu berarti emang juaranya. Itu menurut gue keren banget. Jadi benar-benar nggak ada settingan sama sekali Mas ya. Tapi gue pengen langsung mengarah ke tujuan banget nih, kenapa gue pagi ini diundang. Mungkin gue bisa langsung nanya Mas Januar ya. Nah Mas, kira-kira lo tuh awalnya kepikiran kenapa nih bisa ngajak gue untuk hadir di morning ride hari Sabtu ini? Karena gue mau nunjukin sesuatu sih, lagu. Kebetulan gue ada lagu baru yang judulnya San Mori. Nah teman-teman, jadi yang tadi gue ceritain dan gue jadi udah ngomong dari video-video sebelumnya tadi, kalau misalkan memang ada salah satu member dari Harapan Indah Scooter ini, dia tuh punya single. Tadinya gue kira band, nggak taunya single doang, sendiri doang ya. Oke Mas, dilanjut. Lo nih kalau boleh tahu, lagunya itu emang udah berapa lama sih? Kalau lagu itu sih baru sebulanan yang lalu. Sebulanan yang lalu. Kebetulan keluarga high school kan lagi ada San Mori jauh nih ke itu, makanya sekalian deh. Sekalian ya, jadi bikin apa video klipnya? Siap. Kenapa gua ngajak? Nah ini nih, gue penasaran nih. Karena kan yang dari sudut pandang gua nih, medianya udah besar lah gitu. Alhamdulillah teman-teman. Jadi makanya atas support teman-teman semua. Gue berterima kasih juga sih sama lu, terutama Giza dan kawan-kawan untuk mau hadir di San Mori. Jadi dan kebetulan masuk dalam video San Mori itu. Mas, ini kan tadi lo udah kasih tahu beberapa tujuan, memang lo pengen ngasih lihat kalau misalkan ada lagu terbaru, memang single pertama lo juga nih ya, tentang San Mori. Kenapa lo bikin lagu pertama lo tuh membahas tentang ini kan tentang otomotif nih, terus tentang masalah morning ride, kenapa Mas? Karena kita sering ya dari high school kan sering San Mori itu pasti kan ada video dan ada lagunya, dan biar bisa jadi soundtrack juga ya. Benar. Harapan gua sih, gua nyiptain kan kebetulan gua juga suka musik sama kayak siap. Makanya gua bikin ciptain lagu San Mori supaya harapan gua bisa dipakai sama komunitas lain.
anak Vespa atau Keren. di luar Vespa. Jadi ini lagu dipersembahkan itu bukan untuk teman-teman dari High Scoot doang ya, tapi bisa dipakai ke teman-teman komunitas lain atau bukan Vespa aja ya. bukan Vespa aja. Dan memang gue tuh tadi malam udah denger semenitan doang lagu lo sampai rap selesai. Cuman gue tuh nggak denger. Itu memang di liriknya tuh ada Vespanya atau enggak sih? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi itu benar-benar Jadi lagunya semuanya universal buat semuanya. Semua yang Nah, nggak ada kan Santori itu. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan mau denger lagunya full, cek linknya cek link bio Vespa Feeling Indonesia sekarang ya, karena linknya udah gue taruh tuh di bio. Oke mas, kan tujuannya juga udah nih, ya. Gue pengen nanya ke lo terakhir, apa harapan lo buat anak-anak motor zaman sekarang nih? Maksudnya harapan lo tuh kayak gimana ya? Kalau gue sih harapan gue pribadi, tadi malam gue habis live Instagram di IG gue pribadi, harapan gue sebenarnya semoga tuh kita nggak mudah terpancing lah gitu sama oknum-oknum yang pengen untuk memecah belahkan kita gitu loh. Nah itu gue mengantisipasi itu. Tapi sekarang gue pengen menanyakan apa pesan dari lo untuk anak Vespa kah atau roda 2 lainnya? Pesan dari gua sih kalau misalnya itu kan berarti komunitas tuh ya. Yes. Jalin silaturahmi aja, bentuk kekeluargaan yang solid aja. Betul banget. Di luar dari itu bodo amat. Bodo amat ya. Yang penting kita semakin solid nih. Sama komunitas lain juga tuh. Bener gitu. banget. Nah tadi kan gue kan di motovlog itu di POV tuh gue bikin video. Gue ngebahas masalah yang anak Vespa diledek-ledekin masalah Vespa fuckboy. Sekarang gue mau nanya nih coba nih ke Mas Januar yang punya lagu nih. Lo ngerasa nggak waktu dia ngata-ngatain Vespa fuckboy itu lo ngerasa diledek nggak Mas? Enggak kan? sih. Nah, itu berarti sama kayak gue. Jadi kalau yang ngerasa diledek, berarti emang lu fuckboy pokoknya. Itu. Oke. Ketawa. Oke. Jadi pokoknya teman-teman tungguin aja nih ya. Nih lagunya sih gue udah denger oke juga nih. Semoga aja bisa trending di TikTok sama Instagram nih. Oke. Nah, gue tadi waktu sampai di finish, ini Mas Mahe dari ketuanya High Scoot, dia tuh sempat nyampein ke gue kalau ada yang baru nih dari High Scoot, dari komunitasnya. Sekarang gue pengen ngobrol langsung sama Mas Mahenya. Pasti ada berbau-berbau ke kakak satu ini nih yang di tengah. Coba Mas, kira-kira lo bisa ceritain atau ngasih tahu ke kita, ke teman-teman yang nonton di rumah, apa sih yang terbaru di dalam Harapan Indah Scooter ini? Gini aja. Oke. Gua di High Scoot ada yang baru. Siap. Jadi biasanya kan rata-rata komunitas Vespa kan rata-rata cowok semua kan. Yes, betul. Ya. Betul banget. Gua sebenarnya ini dari curhatan member gue yang perempuan sih. Oh, oke. Jadi dia kan sendiri nih cewek. Kadang dia rada segan juga. Makanya gue bilang, ya udah lu maunya gimana? Gue pengen kayak komunitas Vespa cewek yang kayak gini nih. Gimana kalau nggak kita buat aja High Scoot Ladies? Jadi ibarat ada dua divisi. Bener banget. Karena banyak komunitas-komunitas tuh yang sungkan lah mungkin ya cewek-cewek mau ikut gabung karena dia ngerasa kayak, aduh gue cewek sendiri nih gitu, iya. jadi nggak enak. Tapi ketika mungkin orang sosok perempuan tahu nih mau masuk komunitas tapi ada ladiesnya pasti tertarik banget tuh bener-bener. Nah coba mungkin dari Kakak Puput ya, Kak Puput nih bisa ceritain sedikit kenapa lo sampai berani nih ngomong ke ketuanya High Scoot, bikin deh High Scoot Ladies gitu. Apa sih sebenarnya yang lo mau tuh di dalam dunia perfespaan ini gitu? Bukan bikin komunitas dalam komunitas ya. Yes, bukan. Karena namanya masih sama ya. Iya. Oke. Jadi 2017 akhir tuh gue kontak Mahe, terus basa-basi dulu. Ada ceweknya nggak sih kak? Oh, waktu lo mau join nih berarti? Waktu gue mau join tuh ada ceweknya nggak sih kak? Ada kok, gitu kan. Mungkin dia juga buat narik benar. member kan. Iya. Akhirnya ya udah gue pertama kali ikut kopdar waktu itu ya, kopdar. Ternyata nggak ada. Nah tuh first impression lo gimana tuh? Padahal dibilangnya ada waktu itu. Gue pikir mungkin ada berhalangan hadir gitu kan. Bener. Karena gue pengen gitu dan senang motoran. Iya. Jadi gue gak kapok gitu. Besoknya datang lagi sampai akhirnya kok ceweknya jadi tinggal gue doang. Kalau gitu bahasa kan. sekarang tuh kalau nggak salah anak karbitan. Komunitas mananya didatengin bro. Oh iya. Nah, oke lanjut. Iya, akhirnya kok gue doang gitu kan. Bercanda. terus. Akhirnya mulai deket sama Mahe dan lain-lainnya nyambung gitu, walaupun cowok kan nyambung. Betul. Gitu. Karena udah sefrekuensi hobi juga kan. Akhirnya ya udah deh gue di sini aja gitu kan. Terus juga masih daerah rumah. Akhirnya baru-baru ini juga ya dia tahu keluh kesah gue baru-baru awal tahun 2020 lah. Kok lo sekarang jarang ikutan audisi gitu. Itu udah mulai sendiri. Udah mulai kelihatan nih tuh. Kayak
udah gue cewek sendiri, yang cowok tuh makin banyak yang ikut. Siap-siap, bukannya ceweknya nambah, malah cowoknya nih ya, siap-siap terus. Paling gue kebantu sama teman-teman yang lain kalau bawa cewek. Oke. Gitu aja sih. Nah terus terakhir balik dari Bandung sih yang mulai kerasa banget. Kita kan ke Bandung Desember kemarin ya, 2019. Itu mulai kerasa ya makin sendiri lagi nih. Akhirnya Mahe tahu, yaudah deh, dia balik San Mori awal bulan ya. Gue nggak ikut San Mori tuh, ada keperluan, tiba-tiba dia balik, tuh ngechat gue, Put, kenapa? Lo setuju nggak kalau gue ada High School Ladies? Oh, itu Desember? Enggak, kemarin. Baru banget kemarin ini? Baru banget. Jadi karena memang Mas Mahenya ini udah ngerasa ya, kayaknya nih nggak bisa nih Puput nih sendiri mulu nih, lama-lama jadi kayak kacang gitu, dikacangin mulu kan. Nah cuman sekarang kalau gue boleh tahu, ini kan baru juga nih High School Ladies. Baru banget. Itu lo bikin official Instagram baru kah atau tetap sama nih High School? Ada officialnya. Oh, jadi ada 2 Instagram, High School yang sekarang ini dan High School Ladies ya. Ya. Kalau boleh tahu, sekarang ini member High School Ladies udah ada berapa nih? Gini, jadi High School Ladies ini benar-benar baru banget gua kayak maksudnya gua sebar gitu kan. Karena gua baru bikin Instagramnya aja semalam. Baru semalam ya? Semalam. Oke. Baru semalam. Tapi ini project. Makanya oke lah. Dari IG High School dulu. Nanti kalau udah ada kumpul baru kita masukin ke grup yang Ladies aja. Karena pokoknya baru banget lah. Baru banget lah ya. Awal bulan ini. Sembari jalan gitu. Iya. Benar-benar, tapi gue setuju banget sih sama adanya High School Ladies ini, karena menurut gue, ini dari pandangan sosok gue pribadi ya, semakin lama, semakin berjalannya waktu, itu makin banyak banget loh. Ladies Bikers tuh banyak banget. Enggak itu Vespa, enggak itu di luar Vespa, itu benar-benar banyak banget. Tetapi ini semua tuh harus benar-benar dirangkul. Dirangkulnya dengan cara bagaimana kita bukan memfasilitasi ya, cuman memfasilitasi sebenarnya sama aja, cuman jangan sampai kayak beberapa komunitas itu merasakan seperti yang Puput rasakan belakangan kemarin-kemarin gitu. Jadi sungkan untuk mau join komunitas. Jadi ini menurut gue suatu pelajaran banget yang bisa diambil sama teman-teman yang nonton di rumah, mungkin yang udah punya komunitas juga, mungkin bisa salurin komunitasnya, adain Ladies Bike, komunitas ladiesnya juga gitu. Sebenarnya kalau kalian mau pecah jadi 2 pun atau jadi 1 pun tetap sama aja sebenarnya. Mungkin dulu kalau misalkan Puput datang ke High School nggak sendiri perempuan, pasti mungkin ladies ini nggak ada gitu kan. Cuman karena memang ini udah keputusan bersama juga dari teman-teman High School, makanya terciptalah High School Ladies. Nggak taunya ini nih hal terbaru dari Harapan Indah Scooter ya. Mas, sebelumnya gue pengen terima kasih banyak nih. Gue juga sama. Udah diundang, udah sampai kemarin teman-teman nih banyak banget sebenarnya yang kayak minta tolong gitu Mas. Cuman gue jujur pribadi, gue udah dibantu sama orang aja tuh kadang suka meleset gitu, nggak kebaca DM. Makanya ini sampai Mas Januar tuh WA gue mendingan kayak gitu. Jadi teman-teman yang istilahnya lo mau sama-sama saling support aja lah Mas, kita kayak gini kan, langsung kontak aja teman-teman. Nih lo tanya sendiri deh sama High School kayak gimana. Iya benar, kita orangnya ya aman pokoknya kita tuh di dalam dunia pervespaan itu kalau bisa tetap menjaga culture yang udah ada lah gitu loh, gue pengen banget. Dan semoga dari apa yang sudah dilakukan sama Mas Januar, Kak Puput, Mas Mahendra dan teman-teman High School lainnya bisa menjadi cerminan untuk komunitas lainnya di Indonesia ataupun di luar Indonesia ya. Terima kasih banyak buat Mas Mahendra, buat Kak Puput, buat Mas Januar. Semoga kita kedepannya bisa morning ride lagi. Semoga ada kontes kedua lagi. Gue kalau ditunjuk jadi juri juga alhamdulillah, tapi insya Allah nggak sendiri lagi Mas ya. Iya, rame-rame. Agak keder soalnya waktu itu tuh saya agak pusing soalnya. Kacau, bertiga. Minimal berdua juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu riding lagi. Kalau gue tuh di video kadang suka ngomong, di video tuh jangan lupa di like, di share sama subscribe ya. Jadi teman-teman di share nih videonya, biar teman-teman lo tuh semua pada tahu kalau ada lagu San Mori ciptaan anak High School nih teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. See you next video teman-teman. Bye bye.